Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Hari ini saya akan membahas tentang prinsip dasar karya ilmiah dan struktur penulisan karya ilmiah. Prinsip dasar karya ilmiah itu ada 3, definisi atau pengertian, kemudian tujuan, dan ketiga fungsi. Struktur penulisan karya ilmiah ada 2, yaitu struktur penulisannya itu sendiri dan jenis struktur penulisan karya ilmiah. Pengertian atau definisi karya ilmiah adalah sebagai hasil pemikiran ilmu pada satu disiplin ilmu yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, bertanggung jawab dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karya ilmiah ini bertujuan agar ada pembaruan dalam suatu disiplin ilmu yang sifatnya positif dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Fungsi karya ilmiah sendiri menurut Biloka dan Riana ada 3, yaitu sebagai penjelasan, ramalan, dan kontrol. Penjelasan di sini maksudnya adalah bisa menjelaskan dari hal yang tidak pasti menjadi pasti. Kemudian ramalan bahwa bisa mengantisipasi hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga sebagai fungsi sebagai kontrol, mengawasi dan mengoreksi hal yang tidak pasti sifatnya. Struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah itu dalam struktur penulisan ada 3, yaitu pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Kemudian jenis strukturnya ada 3, yaitu karya ilmiah, artikel, dan laporan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh mahasiswa semuanya tentang karya ilmiah ini, bagaimana mahasiswa mengumpulkan literatur review terlebih dahulu untuk bisa mencari variabel-variabel yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan peneliti. Jadi teman-teman mahasiswa mengumpulkan beberapa literatur baik primer ataupun sekunder, kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan dengan variabel yang relevan untuk penelitian. Dari situ teman-teman akan bisa melihat gap yang muncul atau kesenjangan yang muncul dari teori-teori yang ada. Nah, setelah melakukan literatur review, teman-teman akan bisa menentukan latar belakang masalah untuk penelitian teman-teman mahasiswa sekalian. Setelah melakukan latar belakang penelitian, maka langkah yang harus dilakukan adalah menentukan metode penelitiannya seperti apa. Metode penelitian itu ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Tetapi ada juga yang melakukan penelitian dengan penggabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Itu tergantung variabel apa yang mahasiswa pakai, kemudian teori apa yang mendukung untuk melakukan metode penelitian tersebut. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah kajian pustaka. Kajian pustaka yang digunakan adalah kajian yang variabelnya relevan dengan hasil pembahasan nantinya. Karena walaupun banyak literatur review yang mahasiswa kumpulkan, tetapi tidak dipakai untuk pembahasan, tidak akan bisa jadi kajian pustaka. Makanya harus dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel yang relevan dengan variabel penelitian teman-teman mahasiswa sekalian. Untuk saat ini saya hanya sampai di situ membahas tentang prinsip dasar. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dan bermanfaat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.